semua fans Manchester United, jangan lupa ya subscribe channel Winning Eleven Berita Man United ya. Karena di setiap hari Seninnya, kita akan mengadakan giveaway 1 jersey bagi subscriber beruntung. Dan jangan lupa like, komen yang menarik, dan jangan lupa cantumkan IG kalian di komentar. Semoga beruntung. Glory Glory Man United. Melihat peluang MU versus Newcastle, perkiraan formasi. Manchester United akan main tandang melawan tim zona merah Newcastle pada pekan ke-19 Liga Primer 2021-2022 pada Selasa 28 Desember 2021. Pertandingan Boxing Day Liga Inggris di St James Park dijadwalkan kick-off pukul 3 waktu Indonesia Barat. Sebelum ini, MU terakhir kali bertandang adalah pada 12 Desember 2021. Tim besutan Ranić menang 1-0 atas tuan rumah Norwich City melalui gol penalti Cristiano Ronaldo. Setelah itu, 2 pertandingan mereka berikutnya melawan Brentford dan Brighton ditunda akibat kasus COVID-19. Sekarang MU bakal kembali bertanding. Lawannya adalah Newcastle United, tim kaya baru yang saat ini masih terus berjuang untuk mentas dari zona degradasi. Newcastle baru meraih 1 kemenangan di Liga Primer musim ini. Pelatih anyar Eddie Howe belum mampu membawa Newcastle keluar dari periode negatif. Newcastle bahkan selalu kalah dalam 3 laga terakhir mereka. Demak Pies berturut-turut dihantam Leicester City 0-4, Liverpool 1-3, dan Manchester City 0-4. Pada pertemuan pertama di Liga Primer musim ini, pada pekan keempat, Newcastle kalah 1-4 di markas MU. Waktu itu Newcastle masih dilatih Steve Bruce, sedangkan MU masih dilatih oleh Solskjaer. Kali ini meski main kandang, Newcastle diragukan bisa meraih hasil positif. Sebab Red Devils, racikan Ranić, punya pertahanan yang lebih solid dan permainan yang lebih rapi. Manchester United 4-2-2-2. Pemain De Gea, Telles, Maguire, Lindelof, Dalot, McTominay, Fred, Sancho, Bruno Fernandes, Rashford, dan Ronaldo. Info squad: Pogba cedera, Varane meragukan, Cavani meragukan, Martial meragukan, Wan-Bissaka juga meragukan. Formasi Newcastle 4-5-1. Gianluigi Buffon mengatakan kesatuan tim Juventus rusak gara-gara Cristiano Ronaldo. Buffon menyebut Juventus kehilangan DNA sebagai sebuah tim dengan keberadaan Ronaldo. Buffon yakin kedatangan Ronaldo di Juventus pada akhirnya terbukti merusak kesatuan tim dan prospek Bianconeri, termasuk di Liga Champions. Buffon yang kembali ke Parma dan bermain di kompetisi Serie B pada musim ini belum memutuskan pensiun karena dia berusaha membawa klub promosi ke Serie A Italia. Buffon pernah bermain bareng Ronaldo selama 2 musim sebelum keduanya sama-sama meninggalkan Turin. Buffon menceritakan tentang situasinya di Stadion Tardini dan prospek masa depannya di Meksiko dan Amerika Serikat. Kiper berusia 43 tahun tersebut juga berkomentar tentang pengaruh Ronaldo terhadap Juventus, terutama setelah sang striker kembali ke Old Trafford. Juventus punya kesempatan untuk menangkan Liga Champions pada tahun pertama dia tiba, yang merupakan tahun saya berada di Paris Saint-Germain, dan saya tidak mengetahui apa yang terjadi. Ketika saya kembali, saya bekerja bareng CR7 selama 2 tahun dan kami melakukannya dengan bagus bersama-sama. Tapi saya pikir Juventus kehilangan DNA sebagai sebuah tim. Kami mencapai final Liga Champions pada 2017 karena kami adalah tim yang penuh pengalaman. Tapi di atas semua itu, kami adalah satu kesatuan dan ada persaingan untuk tempat di grup yang sangat kuat. Kami kehilangan itu dengan adanya Ronaldo, kata Buffon. MU siap saja jual Pogba, tapi ini syaratnya. Manchester United dikabarkan tak akan menjual Paul Pogba pada Januari 2022, kecuali sang gelandang minta angkat kaki dari Old Trafford. Masa depan Pogba sekarang menjadi tanda tanya besar. Pasalnya masa aktif kontraknya di Old Trafford tersisa sekitar 6 bulan saja.
Itu artinya pada Januari nanti, Pogba bisa membuka negosiasi dengan klub manapun. Dan jika itu terjadi, dia bisa cabut secara gratis pada musim 2022 nanti. Hal paling logis yang bisa dilakukan MU untuk menghindari kerugian tentu saja adalah dengan menjual Pogba pada bulan Januari 2022 nanti. Hal ini bisa dilakukan karena sebelumnya dia disebut diminati beberapa klub. Dari Spanyol ada kabar bahwa Real Madrid meminati Paul Pogba. Kemudian di Italia, Pogba disebut bisa bereuni lagi dengan Juventus. Tapi ternyata Manchester United ogah menjual Pogba pada bulan Januari nanti. Kabar tersebut dilontarkan oleh The Mirror. Laporan itu menyebut Man United akan melepas Pogba dengan satu syarat. Sang pemain memang ingin cabut dari MU. Pogba pun disebut-sebut menyerahkan surat permintaan transfer lebih dulu jika memang ingin pindah ke klub lain. MU berharap gelandang 28 tahun itu bertahan sampai akhir musim ini. Sebagai pelatih, Ranić bicara soal masa depan Paul Pogba. Dia mengatakan jika memang Pogba ingin cabut dari MU, maka dia tak akan menghalangi langkah sang gelandang kidal tersebut. Saya tidak bilang kalau Pogba tidak layak untuk dipertahankan. Untuk mempertahankan seorang pemain tersebut juga harus punya keinginan untuk bertahan. Jika seorang pemain tidak mau bermain di Manchester United, bahkan untuk jangka waktu yang panjang, maka saya rasa kami tidak perlu mencoba meyakinkannya untuk mengubah pikirannya, tegas Ranić. Demi menghormati Solskjaer, MU tak mau buru-buru cari manajer permanen. Direktur sepak bola Manchester United John Murtough mengungkapkan bahwa pihaknya tidak akan terburu-buru mengambil keputusan soal manajer permanen tim. Sebelumnya, MU memutuskan untuk mengakhiri kerjasama dengan Solskjaer pada 20 November lalu. Solskjaer harus angkat kaki dari klub usai kekalahan 1-4 yang diderita Ronaldo CS di markas Watford. Sebagai pengganti, MU awalnya menunjuk Michael Carrick. Kini Setan Merah sudah memiliki manajer interim dalam sosok Ralf Ranić. Ranić akan menjadi manajer Setan Merah sampai akhir musim. Setelah itu, pria asal Jerman tersebut akan mengambil peran sebagai konsultan selama 2 tahun. Mauricio Pochettino dan Erik ten Hag disebut sebagai calon kuat untuk melatih Setan Merah pada musim depan. Namun Murtough menyatakan Manchester United tak mau terburu-buru menetapkan manajer baru. Demi menghormati Solskjaer, kami tak mendekati manajer lain sebelum dia pergi. Rencana kami itu adalah menunjuk manajer sementara yang berpengalaman dan Ralf Ranić pilihan pasti pertama kami. Dia orang yang sejak lama saya kagumi dan kami senang dia berada di sini. Dengan mendatangkan Ranić, kami kini bisa meluangkan waktu guna menjalankan proses menyeluruh bagi manajer permanen kami berikutnya, kata John Murtough.